Sukanya apa nih? Ya, kalau sukanya dulu aja Bu ya. Sukanya aja dulu, yang indah-indah. Kalau sukanya waktu Bu lebih fleksibel, kita bisa ngatur waktu ketemu sama siapapun, bebas waktunya. Terus mungkin dari segi keuangan juga kita bisa ngatur. Kalau semangat ya dapatnya lebih banyak. Kalau misalkan mau santai-santai ya dapatnya ya sesantai itu gitu. Kembali bersama saya Hira Syahir di Hirarki Insight. Bagaimana kita bisa melihat perubahan data menjadi insight. Kali ini Hirarki Insight akan membahas mengenai bisnis-bisnis dari para pemilik-pemilik bisnis yang luar biasa keren. Dan hari ini udah ada di samping saya nih pemilik coffee shop yang lagi viral di Bandung. Sebenarnya kompetitor sih, sebenarnya nggak kepengen ya gitu ya. Ngapain ya ngangkat kompetitor, tapi nggak apa-apa lah ya, namanya juga belajar kan. Kita harus belajar dari berbagai macam orang, berbagai macam teman ya nggak sih. Daripada kita berkompetisi, mendingan kita berkolaborasi. Di sini berkolaborasi. Di sini ada Kang Satya. Jadi teman-teman, Kang Satya ini adalah pemilik dari sebuah coffee shop yang bernama Sen Kiri. Nah, coba anak-anak Bandung nih pasti udah tahu banget dong coffee shop Sen Kiri yang ada di Jalan Lodaya ya Kang ya. Betul, Ibu. Luar biasa banget. Coffee shop yang umurnya masih muda tapi udah viral banget. Coba deh kita kulik-kulik ya. Gimana sih caranya bisa viral? Siapa tahu kita juga bisa belajar kan? Kang Satya, thank you banget. Ibu, halo. Udah mau datang ke Hirarki Insight. Makasih sama-sama udah diundang. Terima kasih loh Bu. Tapi harus bagi-bagi ilmu loh Kang kalau kesini. Ayo Bu. Ya. Gak boleh pelit ilmu. Gak boleh pelit ilmu karena fokusnya kita mau belajar nih dari Kang Satya. Siap, nih. Ibu. Coba Kang Satya cerita dulu dong backgroundnya gimana, asal muasalnya Kang Satya. Kang Satyanya nih secara pribadi sampai akhirnya membuka si Sen Kiri ini. Oke, dari awal ya Bu ya, maksudnya sebelum background saya itu karyawan. Oke. Kayak karyawan kerja. Oh dulu kerja di korporasi gitu. Ya betul Bu, budak korporat lah. Budak Kalau kata korporat. anak zaman sekarang ya kan, budak Berapa tahun tah? Berapa tahun? 11 tahun. Wow, Bu. lumayan Iya, Bu. ya, alhamdulillah. Mandi. Kan enak ya, padahal korporat. Enak Bu, enak sih. Gak mikir akhir bulan teh tenang Iya, ya, nggak sih gitu. damai gitu. Dapat gaji Bu. Kalau sekarang? Mikirin gaji Bu. Iya, omsetnya nyampe gitu. Tapi enggak lah ya kalau Sen Kiri mah aman insya Allah. Amin, Ibu, amin, didoain sama Ibu. Amin. Terus. Ya setelah itu baru akhirnya saya banyak bertemu dengan para wirausahawan gitu, pengusaha-pengusaha. Akhirnya wah kayaknya perlu dicoba nih gitu. Dulu sering coba-coba Bu bikin bisnis tapi ternyata banyak gagal Bu. Oke. Dan akhirnya ternyata harus fokus. Salah satu jalan fokus ya memang harus resign gitu Bu. Akhirnya saya memilih resign dan fokus untuk belajar menjadi pengusaha gitu lah Bu. Oke. Lebih gitu. Jadi sebelumnya tapi udah pernah mencoba-coba bisnis. Mencoba-coba Bu. Sebelum kita ngobrolin yang udah sukses-sukses, kita ngobrolin yang gagal-gagal dulu. Dan Gagal-gagalnya ya. kenapa sampai gagal? Coba waktu Banyak itu Bu saya pernah. ceritanya bisnisnya apa yang waktu itu pernah dilakuin, terus kenapa sih bisnis-bisnis itu pada gagal Ya. gitu? Banyak Bu, saya pernah bikin dimsum dulu di pinggir jalan tuh, jualan dimsum ya kan pakai gerobak. Iya. Sempet Bu. Terus jualan konveksi, saya punya konveksian karena keluarga saya backgroundnya dari fashion. Nah, terus juga saya sempat jualan ya banyak lah Bu ya, jualan ayam goreng gitu-gitu, ayam madu, sempat jualan juga. Tapi ternyata ya nggak fokus aja sih Bu, karena saya fokus juga kan kerja apa segala macam, waktu jadi terbatas. waktu itu memang belum benar-benar resign dan memfokuskan di situ. Iya betul Bu. Jadi kalau misalnya kita ambil nih, kita tarik benang merahnya dari semua bisnis-bisnis yang pernah dicoba itu,
yang bikin gagal itu karena tidak fokus. Saya nggak fokus, Bu, betul. Gitu ya. Jadi teman-teman yang di luar sana yang pengen berbisnis harus fokus, Harus gitu fokus, ya. betul, Bu. Jadi Pribadi kalau yang masih kerja harus resign. Oh gitu ya? Tadi katanya gitu. Iya, Bu. Iya nggak? Soalnya setelah resign ya benar-benar fokus untuk menjalankan bisnis itu. Nah, tapi kan gini ya, Kang Satya, untung nggak Bang ya. Bangsat, ya. Ya, Kang Satya, untuk Kang Satya waktu itu memutuskan, oke deh gue mau resign. Resign dulu apa ada sen kiri dulu? Ada sen kiri dulu, Bu. Ada sen kiri Ada sen dulu. kiri Pada dulu. saat membangun sen kiri masih kerja tuh. Masih kerja. Berapa Satu lama sen tahun kiri? lah. Oh, 1 tahun. 1 Oh, tahun. jadi Hampir udah 1 tahun. sen kiri ibaratnya establish, Yap. baru akhirnya berhenti. Betul, Ibu. Oh, tapi selama 1 tahun itu ternyata bisa. Bisa, Bu, tapi repot, capek, Bu, saya. Ya kan, maksudnya kayak pulang kerja langsung ke sen kiri. Nah, Pulang malam, tiap hari seperti itu, Bu. Nah, saya nggak, Oke. waktu itu setelah 6 bulan baru saya mau resign, Bu. Mengajukan resign, tapi kan proses, Bu, kalau Iya, resign. Nah, baru di bulan ke-10 mungkin. 10 baru saya bebas. Bukan bebas ya. Baru benar-benar cuman sen kiri aja gitu, Bu, bisa ya. bisa Ngurusin akhirnya sen kiri. resign gitu. Tapi Betul. berarti yang membuat Kang Satya ini akhirnya memutuskan benar-benar berani untuk resign karena melihat memang ada potensial di sen kiri Betul, ini Bu. untuk dikembangkan ya. Dalam arti, oke gue udah safe nih di sini, baru tinggal. Jadi jangan ninggalin dulu gitu Iya, ya. iya, Tiba-tiba iya. yang ini belum safe ya nggak sih? Betul. Ya hati-hati juga nih kan, kita perlu belajar nih dari Kang Satya nih kan. Mungkin teman-teman di luar sana banyak yang pengen jadi entrepreneur, pengen memulai bisnis tapi sekarang misalnya masih kerja gitu kan ya gitu. Nah, mungkin bisa diikuti nih caranya Kang Satya, pastiin dulu udah established gitu ya, baru tinggalkan. Yap, Terus betul. fokus gitu. Fokus harus. Nah, terus kenapa namanya sen kiri? Kenapa nggak sen kanan? Iya ya, Bu. Kalau sen kanan tuh nyalip-nyalip loh, Bu. Oh, nyalip-nyalip. Tapi kalau sen kiri lebih bahaya, nggak boleh loh nyalip dari kiri. Jadi dulu saya senang di otomotif, Bu. Oke. Otomotif, saya senang touring-touring gitu lah, Bu. Touring-touring kemana gitu, rombongan sama teman-teman di komunitas otomotif. Nah, istilah sen kiri itu adalah untuk berhenti gitu, Bu. Rest area kan selalu di sebelah kiri. Oh. Untuk istirahat, yang gitu-gitu. Oke. Ya, filosofinya seperti itu. Jadi kayak di depan kita sen kiri dulu ya. Nah, itu tuh untuk Oh, istirahat. itu kodenya gitu ya. Ya. Oke. Diharapkan, Jadi teman-teman touring itu pada ya, diharapkan sen kiri itu menjadi tempat istirahat, Oke. tempat ngopi-ngopi, nah gitu, Bu. dan ternyata Dan sukses ternyata ya. alhamdulillah, Bu. Wah, luar biasa. Biasa. Keren. Nah, pertanyaannya sekarang, Sen kiri. berarti awal muasal si sen kiri berdiri itu tahun berapa tuh? 2022, Bu. 2022. Berarti sekarang sekitar 3 tahunan ya. tahun. Nah, pada saat sen kiri ini kan viral nih ya, coffee shop yang lagi viral banget di Bandung nih. Gimana sih caranya bisa viral? Caranya bisa viral ya mungkin ini dulu, Bu, apa konsepnya memang kita tadinya untuk komunitas otomotif itu, Bu. Jadi Oke. teman-teman, jadi segmennya tuh target marketnya tuh untuk teman-teman yang hobi otomotif. Tempat istilahnya kalau otomotif tuh komunitas tuh kopdar. Ya. Nah, kopdarnya teman-teman Otomotif. seperti itu. Terus rame lah. Ramenya tuh karena mungkin gini, Bu, karena kalau kumpul itu 10 orang aja udah pasti 10 mobil. Ya. Nah, kayak gitu, Bu. Terus Jadi akhirnya- karena yang parkir rame, Wah. orang-orang jadi heboh padahal gitu ya. cuma 10 orang. Gitu kan. 15 mobil ya berarti 15 orang dalamnya gitu. Tapi ya dilihat dari luar kan ramai tuh, Bu, ya. Terus juga kita pernah dipakai untuk syuting preman pensiun. Nah, itu Oke. juga mulai Naik, jadinya dari naik, kayak situ. gitu sih, Bu. Dan konsisten sampai saat ini ya masih di dunia otomotif lah, Bu, seperti itu. Oh, jadi lebih banyak komunitas otomotif ke sana Ya. ya. Jadi untuk teman-teman yang senang otomotif mungkin bisa nongkrong Nongkrong, di sen kiri ngopi-ngopi. gitu. Ya. Kalau yang sepedahan ke Bike Story Ya. ya, jangan ngomongin sen kiri Ya. terus Kalau yang tolong. sepedahan ke backstory aja. Kok gitu? Ada beda level. Aku nih sedih ya Allah. yang sepedanya seharga mobil kan? Nah, terus
kalau di Sen Kiri nih ya, maksudnya selain daripada menggait komunitas otomotif itu sendiri, ada menu khusus nggak sih? Maksudnya ada signature-nya nggak sih? Kalau kita nih kan di Bike Story itu kan kita signature-nya di bubur kepitingnya nih. Nah kalau di Sen Kiri apa nih? Tetep lo promosi gue. Buburnya enak sih Bu. Udah nyobain kan? Udah dong. Asik, harus wajib ya nggak sih? Kalau Sen Kiri signaturnya ya di kopinya sih Bu. Kopi ada kita namanya kopi susu Lodaya. Dari nama jalan saya ambil namanya. Isinya apa? Isinya kopi susu aja Bu. Gula aren? Enggak Bu, kita pakai racikan sendiri. Ini lagi kan, kulit biar kayak mau kita coba loh. rahasia banget ya kan. Gitu terus juga kalau kita punya minuman mocktail gitu Bu, apa namanya yang seger-seger lah. Oh, oke. Kalau makanannya kita punya cuanki. Khas seriously? Oh, jadi signature-nya cuanki. Ih, keren banget, aku suka banget, aku penggemar cuanki. Wah, nunggu kiriman banyak. Oke. Iya sih. Apa kita nongkrong di Sen Kiri? Iya. Ayo Bu, main. Oh gitu, malah justru signature-nya cuanki. Cuanki Bu. Terus menu-menu lainnya apa? Makanan minuman ya kita mencoba untuk melengkapi Bu. Maksudnya kayak kopi kita punya dari manual sampai yang kopi susu, sampai kita juga ada untuk non kopinya banyak Bu. Teh, matcha. Itu untuk minuman. Kalau makanan? Makanan selain cuanki ada apa? Ada Bu, makanan berat ada, cemilan ada. Makanan yang favoritnya selain cuanki, makanan beratnya itu iga bakar Bu. Iga bakar. Ya, sop iga bakar kita punya juga. Gitu. Cuankinya bikin sendiri? Atau sendiri, ini apa namanya ngambil? Sebagian ngambil, untuk bumbunya kita sendiri Bu. Oh bumbunya bikin sendiri. Ya memang ininya di bumbu ya. Ya betul Bu, cuankinya ya sama-sama aja lah mirip-mirip. Nah balik lagi tadi ke masalah viral nih ya gitu. Nah itu kan kalau Sen Kiri ini awalnya apa namanya mengoptimalkan dari komunitas gitu ya, which is komunitas otomotif gitu. Nah di luar komunitas itu sendiri apa sih strategi yang dilakukan sama Kang Satya gitu ya, selain dari mengoptimasi si komunitas yang datang nih ke Sen Kiri, apa strategi yang dilakukan oleh Kang Satya untuk memviralkan nih sampai si Sen Kiri ini menjadi viral gitu? Maksudnya mungkin dari sisi sosial medianya atau dari sisi apa yang dilakukan? Jadi strategi yang dilakukan. Kita lebih ke konsepnya Bu. Konsepnya itu memang dari otomotif, tapi kita juga menggandeng apa ya namanya industri kreatif. Jadi lebih banyak ke working space, teman-teman mau kerja di situ karena konsep kita itu konsep work friendly Bu. Jadi di dalam itu cocok untuk orang yang mau kerja, buka laptop, ngobrol-ngobrol serius. Nah, kita buat ambience-nya cocok mendukung untuk kegiatan-kegiatan tersebut gitu. Terus juga kita menggandeng banyak komunitas Bu. Jadi community kita bikin kerjasama, bikin event, bikin bazar di Sen Kiri. Walaupun tempatnya segitu-gitu aja, tapi kita maksimalkan untuk bikin activity yang banyak aja Bu, yang sering. Di luar itu maksudnya apakah kayak meng-hire food blogger, influencer, KOL sih Bu. KOL. Kita ads misalnya gitu. Harus KOL sih Bu. Kalau untuk kami, jadi seminggu sekali nge-ads kita nggak banyak sih Bu. Jadi KOL aja Bu, yang nano KOL lah istilahnya zaman sekarang ya kita undang aja terus Bu, biar tetap jadi diingat. Seminggu sekali gitu. Biar terus diingat kan Bu ya. Betul, tetap harus gitu. Betul. Maksudnya kan kalau kita ngomongin kayak gitu namanya branding ya, walaupun all those big brands out there gitu, maksudnya semua brand-brand besar di luar sana pun sampai sekarang pun dia masih terus konsisten melakukan branding ya nggak sih gitu. Ya apalagi kita ya nggak sih. Bu, yang masih segitu-gitu aja gitu ya. Kalau Sen Kiri sih udah inilah ya, kita lagi belajar ya nggak sih, kita klik-klik dulu gitu. Nah terus kalau misal dari sisi lokasi Kang, awalnya gimana bisa dapat lokasi? Lokasi itu penting nggak sih? Lokasi dibilang penting ya cukup penting Bu. Lokasi ini memang kita di Jalan Lodaya yang notabene-nya sebetulnya sayapnya dari Jalan Telaga Bodas Bu. Kan kalau Telaga Bodas dari ujung ke ujung tuh kopi shop panjang. Nah ini sayapnya Bu, sepi, tapi karena sepi itu jadi challenge dong. Terus? Wah harus bikin rame nih. Gitu. Ya akhirnya kita coba untuk gimana caranya Jalan Lodaya rame. Nah gitu Bu. Alhamdulillah Bu.
Udah mulai rame. Paling mana sih? Belah mana, Nak? Lodaya, Bu. Heeh. Lapangan bola Lodaya. Nah, daerah-daerah situ lah, Bu. Oh, deket ini dong Muhammadiyah. Iya, betul, Bu. Mujahidin. Iya, Muhammadiyah. Betul. Bukan Jalan Banteng ya? Nah, antara Jalan Banteng sama Telaga Bodas ada Jalan Lodaya, Bu. Oke. Ibu harus ke sana berarti. Iya, saya mau Iya kan? Harus tunggu ini. undangan aja ya. Ya, Kita berarti mau tunggu undangan invitation aja. khusus. Nanti saya gitu. bawa undangan ya, Bu. Kan aku tuh pengen cuanki atulah. Oh, iya, Bu. Jadi cuanki itu, Bu, kalau cuanki sen kiri, kalau dibawa ke sini ke Ibu, nantinya kurang pas gitu, Bu, rasanya. Harus Ibu ke sana kayaknya. Rada Asik, siun. masuk ya. Kalau dibawa pulang rasa berbeda rada siun. Pakai apa kamu? Jadi nggak panas kan, Bu? Boleh. Nanti kapan ya kita Iya. nongkrong ke sen kiri ya. Iya, Nanti pokoknya kita gimana caranya Ibu ke sen kiri. siap. Pokoknya kita coba ke sen Iya, kiri tuh. besok lah. Langsung, Bu. Nah, terus udah gitu apa namanya sekarang ya Kang ya, Bandung ini kan aduh luar biasa, tiap hari kayaknya ada aja kafe baru. Iya, betul. Bagaimana mempertahankan itu Kang? Ya, sama mungkin Bu strateginya sama yang teman-teman yang lain, pengusaha yang lain. Ya kita tetap kalau untuk kopi dan makanan tuh rasanya ini harus konsisten. Betul. Berubah sedikit, wah ini bisa kabur, Bu. Iya. Sudah dulu pernah, Bu, soalnya, Bu. Heeh. Jadi rasa berubah dikit, ya konsumen nggak datang lagi. Nah, sekarang tuh setiap hari bahkan ada PIC yang memang untuk ngecek semua menu-menu yang memang favorit di sen kiri. Makanya saya kalau setiap hari ke sen kiri juga selalu ngecek itu, Bu. Biar gimana caranya nih rasa Tetap konsisten. Yang kedua pelayanan pasti, Bu. Pelayanan tuh harus semaksimal mungkin lah, Bu. Harus excellent lah istilahnya. Jadi gimana caranya tetap nyaman datang ke sen Sen kiri. kiri. Gitu. Nah, buka dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 10 Heeh. sampai jam 12 malam. Luar biasa. Sampai Jam malam, 12 Bu. malam loh, midnight Kalau show. weekend sampai jam 2, Bu. Woi. Ada perpanjangan waktu, ya kan? Ada live music gitu-gitu. Live musik hanya weekend, Bu. Hanya Sabtu malam Minggu. Akustikan atau Akustikan, Bu. Live Oke. akustik. Tadi kan sekarang gini, orang kan maksudnya orang Bandung ya gitu ya datang ke sen kiri. Gimana caranya supaya mereka dedeyeun gitu? Dedeyeun ya, Bu. Dedeyeun teh datang lagi dan lagi dan lagi dan lagi. Kan orang Bandung mah bosenan ya Iya, gitu Bu. maksudnya. Yang penting mah nyoba gitu. Nah, gimana caranya mempertahankan loyal customer? Itu. Iya, Bu, betul. Jadi setelah nyoba, kita menjadi percobaan yang terakhir. Oh, ya kan biar nggak kemana-mana, Bu, ya. Iya, Ya itu, Bu, kita kan menggandeng juga komunitas-komunitas, terus juga kita ada ya loyalty lah, Bu, member gitu-gitu untuk komunitas-komunitas yang bekerja sama. Terus yang keduanya juga lebih ke gimana caranya konsumen datang itu nyaman, Bu. Jadi kalau untuk yang kerja laptop itu buka laptop, kita punya meja yang lebar-lebar. Jadi Terus mereka juga, enak gitu ya. Betul. Di sana kan ngerokok, Bu, boleh smoking. All area. All area kecuali ya Bandung musola, mah. Bu. Kecuali musola, ya kan? Nggak boleh, Bu. Oh jadi nggak family friendly dong Iya. kalau gitu ya, lebih ke maksudnya lebih ke work friendly gitu Iya, ya. work friendly. Terus juga Karena Bandung lebih banyak senimannya. Iya, ngerokok. Terus kita punya sirkulasi udara yang cukup bagus, Bu. Jadi nggak, walaupun smoking area dia nggak ini ya. Pengap lah Nggak ya, Bu, pengap ya. gitu kan. Sirkulasi udaranya bagus, terus juga kaca kita jendela lebar-lebar semuanya, Bu. Nah, itu mungkin yang salah satunya yang membuat nyaman. Terus juga kita nggak semuanya kursi, kita punya sofa-sofa yang lebar-lebar. Jadi untuk meeting-meeting santai itu nyaman lah di sen kiri gitu, Bu. Wow, luar biasa ya, luar biasa. Nah, konsepnya itu sendiri maksudnya desain apa segala macam waktu itu gimana? Oh ya, benar-benar kita konsepnya dari sebelum buka, itu kita konsepin ini matang-matang, Bu. Jadi Cocha ini harus semuanya, misalkan contohnya smoking area, yaitu didesain oleh arsitek itu sirkulasi udara yang bagus, pencahayaan yang bagus,
Terus Jadi juga walaupun ini tetap ya sirkulasi udara ya tetap lebih harus ini nyaman banget. lah Bu ya. Itu sih Bu. Maksudnya ada konsep khusus gitu, maksudnya secara interiornya gitu, apakah konsep Oh ya, apa ya industrial atau work friendly apa itu sih work Bu. friendly, Jadi dibikinnya benar-benar semi work friendly. industrial lah Bu ya. Iya. Jadi sebenarnya kalau work friendly itu kan nggak hanya untuk orang-orang yang bekerja, anak-anak kuliahan gitu-gitu, mungkin Gen Z gitu banyak dong ya, Banyak maksudnya Bu. karena mereka kan senang belajar tuh di kafe gitu kan. Terus zaman-zaman dulu work from Home, cafe. from cafe Ya ya. gitu-gitu Bu. WFA. Anywhere, work from anywhere katanya anytime. gitu. Anywhere, anytime, terus kapan dirawat kerjanya gitu kan. Iya betul. Ya kita juga punya lantai 2 Bu. Oh ini 2 lantai nih. 2 lantai. Lebih banyak kegiatan-kegiatan seperti seminar, pertemuan-pertemuan, meeting-meeting gitu. Nah, di situ mungkin salah satu yang membuat banyak activity di Senkiri. Gitu, Bu. Luar biasa. Ya. Terus apa Kang Satya planning ke depannya untuk Senkiri? Untuk Senkiri sih ya kita tetap menjaga dulu semuanya Bu ya, maksudnya tetap rasa pelayanan. Ya mudah-mudahan minta didoain buka cabang Bu. Oh luar biasa. Rencana tetap di Bandung lagi atau mungkin merambah sementara di Bandung dulu sih Bu. Bandung dulu. Walaupun ya banyak potensi-potensi di luar Bandung, tapi marketnya kita sambil belajar ya Bu ya, di Bandung dulu. Yang terdekat ya Bu ya. Luar biasa. Amin, doain Bu. Iya doain. Dong, pasti dong saling mendoakan ya Mas. Ya kan? Kita kan sama-sama nih, bisnisnya sama, gimana dong? Tapi, ya itu beda Bu. Kita bisa berkolaborasi lah Mas. Mas lagi Kang. Kang Mas. Terus Kang Mas Satya, oke. Ya. Nah, Kang Satya di luar si Senkiri ini sendiri nih, sekarang kan Kang Satya sudah menjadi seorang entrepreneur. Dengar-dengar aktif di HIPMI nih. Amin, iya Bu. Wes, luar biasa udah jadi pengusaha dia. Keren banget. Gimana ceritanya tuh? Ya, akhirnya kan kita juga banyak pengen belajar Bu ya. Maksudnya biar kita nggak sendirian. Sepertinya pengusaha itu harus banyak juga berdiskusi dengan pengusaha juga. Nah, salah satunya lewat organisasi Bu. Organisasinya ya masuk HIPMI itu Bu. Himpunan Pengusaha Muda ya kan. Wes. Yang keduanya biar kelihatan muda. Ya, sedih. Semangatnya tapi muda terus Ibu. Gitu. Masuk ya? Masuk ya? Gitu Bu. Nah terus apa yang udah dari kapan Kang Satya dari masuk HIPMI? 2023 lah Bu. 2022. Dari mulai ini ya pada saat awal-awal membentuk Senkiri ini. Ya betul, setelah Senkiri, setelah fokus, sepertinya saya perlu banyak berdiskusi dengan teman-teman, ya udah saya masuk HIPMI ini Bu. Terus gitu. Apa yang Kang Satya rasakan benefitnya dari HIPMI ini? Jadi kalau dulu ngopi-ngopi itu diskusi sama teman-teman kantor kan paling ngomongin ya target. Ya kan, target lagi. Tapi kalau misalkan selama pengusaha ngomongin omset. Kendala ya kan, cara menyelesaikannya gimana sama teman-teman, walaupun bisnisnya beda-beda tapi ya kurang lebih benang merahnya sama lah Bu. Iya gitu. betul. Saya selalu percaya bahwa semua bisnis itu sama, yang beda cuma kontennya. Maksudnya struktur bisnis itu sama, ya, betul, yang beda kan cuma kontennya doang, ya nggak sih? Ya. Karena pada dasarnya pada saat ngomongin bisnis gitu kan, strukturnya sama. Apa sih bedanya gitu? Maksudnya dalam arti si strukturnya itu kan pasti omset dikurangi HPP sama dengan keuntungan gitu kan, gross margin dikurangi operasional sama dengan net margin, udah gitu kan, semua bisnis pasti konsepnya begitu gitu kan. Nah cuman kan konten di dalamnya ada yang bisnis makanan, ada yang bisnis ini, bisnis itu gitu kan, itu kontennya doang yang beda. Tapi kalau ngobrol kan pasti sama ya aja, kurang lebihnya ya gitu sama secara aja. Struktur. Masalahnya ya ada yang bisa diselesaikan dengan ngobrol, gimana di sana, gimana perusahaan ini, perusahaan itu, ya diskusi aja sih Bu. Jadi banyak dapat insight ya. Betul, kali ya dari teman-teman pengusaha lainnya yang mungkin sudah bergerak lebih lama di sana. Betul, ya. Bu. Luar biasa. Kang Satya, aku mau nanya, suka dukanya menjadi seorang entrepreneur. Sukanya apa nih? Ya, kalau sukanya dulu aja Bu ya. Sukanya dulu. Yang indah-indah. Kalau sukanya waktu Bu, lebih fleksibel. Kita bisa ngatur waktu ketemu sama siapapun, bebas waktunya. Terus mungkin dari segi
keuangan juga kita bisa ngatur. Kalau semangat ya dapatnya lebih banyak. Kalau misalkan mau santai-santai ya dapatnya ya sesantai itu gitu. Nah, tapi kalau dukanya jelas ya Bu ya. Ternyata dulu office hour, sekarang 24 jam ya Bu ya. 24 jam ya. Ya, Katanya waktu tadi, tapi ternyata 24 ya, jam. kan Betul. tujuannya untuk ke sana Bu ya. Ternyata ya, terus yang keduanya ya dulu dapat gaji terus Bu tiap bulan. Sekarang harus mikirin nih staff untuk di tim untuk digaji. Belum THR ya Bu ya. Ibu aja gitu ya. Ya tapi kan semangat ya Bu ya, semangat kita untuk cari omset ya Bu ya, gimana caranya bisnisnya maju untuk ya seneng aja Bu ya, nge-grow, ngebangkitin bisnis-bisnis gitu lah Bu. Itu aja sih Bu, suka dukanya. Suka dukanya. Suka dukanya. Kalau dibandingkan nih dengan waktu Kang Satya masih di korporasi. Waduh, dibandingin lagi. Iya, kan supaya teman-teman di luar sana tuh terchallenge gitu ya. Maksudnya saya nggak bilang semua orang harus jadi entrepreneur, Iya, enggak betul. ya gitu. Maksudnya karena tiap orang itu pasti kan punya passionnya masing-masing Betul. ya. Tapi suka banyak kan orang-orang yang, aduh gue pengen bisnis nih, gue pengen jadi entrepreneur, tapi nggak tahu harus mulai dari mana, nggak tahu apakah apakah lebih baik I stay gitu. Iya, Maksudnya dalam betul. arti di korporasi atau misalnya mau jadi entrepreneur. Nah, kalau dibandingin nih kan untuk Kang Satya sudah pernah merasakan menjadi orang korporasi, Iya. terus udah gitu sekarang menjadi entrepreneur. Nah, boleh mungkin di-share ke teman-teman gitu perbandingannya. Kalau dibandingin sih saya ingat dulu salah satu yang men-trigger saya untuk resign itu adalah bisnis itu jadi usaha itu punya 9 pintu rezeki Bu. Betul. Nah, jadi dari 10 pengusaha itu 9. Betul. Nah saya itu kan udah pasti benar ya Bu ya, udah pasti benar. Daripada capek ngejarin yang satu, mendingan 9 ada Yang banyak 9, ya nggak sih? ya udahlah resign aja mula gitu. Bismillah gitu. Terus juga ya kita punya tauladan Nabi Rasul kita tuh pengusaha. Ya udahlah kita mencoba untuk belajar menjadi pengusaha. Gitu Bu. Luar biasa, Masya Allah, ya, tabarakallah. Luar biasa banget. Tapi bener ya, maksudnya menjadi pengusaha itu banyak dukanya sih sebenarnya ya gitu. Kalau misalnya mungkin dulu akhir bulan kita happy ya nggak sih gitu. Akhir bulan tuh aduh alhamdulillah penyelamat gitu. Sekarang akhir bulan aduh nih omset belum tercapai gimana kan gitu ya. Bayar gajian gimana gitu. Pasti kepikiran juga kan ke sana gitu. Nah tapi di satu sisi seperti yang tadi mungkin Kang Satya cerita, di satu sisi ada kebahagiaan tersendiri di mana kita bisa mengayomi banyak orang ya nggak sih gitu. Ibu. Apalagi kalau misalnya kita punya karyawan 10 misalnya, sebenarnya nggak 10 loh gitu, karena satu orang itu dia mungkin punya istri, punya anak ya nggak sih. Jadi kita tuh sebenarnya membuka lapangan pekerjaan juga kan buat mereka gitu, di mana mudah-mudahan itu menjadi berkah lah ya gitu ya nggak sih. Sekarang karyawan ada berapa? Ada 22 orang. Wow, luar biasa, keren banget. Bagaimana caranya menghandle SDM? Ya, Bu ya, kalau menghandling SDM ya saya selalu bilang kita ini bareng-bareng lah, keluarga lah Bu. Kalau mau Senkirinya tetap jalan ya bukan karena saya, karena semua staff lah Bu. Terus yang keduanya memang dikasih tanggung jawab Bu, kasih tanggung jawab masing-masing untuk menjagain sen kirinya Bu. Karena kita semua hidup dari sen kiri, betul. Tolong dijagain sen kirinya. Sama-sama bareng-bareng ya. Nah jadi mereka biar merasa memiliki Bu, betul, terhadap sen kirinya. Nggak kerja loh mereka tuh, nggak cuman pulang dapat gaji gitu. Tapi semua mendapat yaitu Bu, kehidupan, pertemanan, punya keluarga baru di sen kiri. Jadi lebih happy Bu. Luar biasa, keren banget. Aduh Kang Satya makasih banyak. Sama-sama, Aku Ibu. seneng banget belajar banyak dari Kang Satya. Kang Satya, kalau ada pesan-pesan untuk teman-teman Hierarki Insight di luar sana, kira-kira Kang Satya mau memberi pesan apa? Pesan apa ya? Untuk pengusaha atau yang baru, bebas. Apapun, siapapun, yang selalu saya pegang teguh itu adalah disiplin dalam usaha, fokus dan juga jujur pasti. Jadi setelah jujur,
efeknya itu jadi dipercaya, setelah dipercaya, apapun bisnisnya pasti maju, pasti berkah. Amin, 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 insya Allah. Aduh, terima kasih ya Kang Satya. Sama-sama, teman-teman Ibu. Jangan lupa tadi fokus disiplin, fokus dan jujur. Itu adalah kunci kesuksesannya Kang Satya, dan pasti teman-teman Hirarki Insight di luar sana juga bisa mengikuti kalau ingin menjadi seorang entrepreneur yang keren banget kayak Kang Satya. Amin, amin. Kang Satya hatur nuhun pisan. Terima kasih, Ibu. Sama-sama, Jangan lupa Ibu. ya, aku tunggu undangannya di Iya, Bu, kiri. Sen Kiri, cuanki sama es kopi susu Lodaya. Siap. Terima kasih banget. Sama-sama, Kang Satya. Ibu. Teman-teman Hirarki Insight, terima kasih banyak. Semoga teman-teman terinspirasi bagaimana bisa melihat Kang Satya nih, perubahan dari seorang pekerja corporate sebelumnya menjadi seorang entrepreneur dengan coffee shop yang sangat viral, Sen Kiri. Terima kasih teman-teman Hirarki Insight. Sampai bertemu di episode berikutnya. Dadah. Makasih Ibu, hatur nuhun. Sama-sama. Aku yang thank you pisan. Keren.